Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah adalah cinta pertama untuk anak perempuannya, karena sosok ayahlah yang akan selalu melindungi, menjaga, dan melakukan apapun demi kebaikan anak perempuannya. Nah, di video kali ini, kita akan membahas sebuah film tentang perjuangan seorang ayah untuk mencari anak perempuannya yang telah diculik oleh sekelompok mafia. Dan hebatnya, dia melakukan semua itu hanya seorang diri. Film itu berjudul Taken yang rilis tahun 2007. Sebenarnya film ini sudah saya bahas beberapa tahun yang lalu dengan pembawaan yang ala kadarnya. Namun karena ingin bernostalgia, jadi saya review kembali. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Dan tetap di channel Mondays Movie. Film akan menceritakan seorang pria paruhbaya yang bernama Bryan Mills. Dia merupakan seorang pensiunan militer Amerika yang telah malang melintang dan telah banyak memakan asam garam di dunia militer. Tepat hari ini, putri Bryan akan berulang tahun yang ke-17 dan sebagai seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, Bryan tentu akan datang untuk menghadiri acara tersebut. Pada acara ulang tahun itu, Bryan sangat antusias memberikan sebuah hadiah kecil untuk putrinya tercinta. Meskipun saat ini, hubungan dengan sang putri harus terbatas karena faktanya Bryan telah bercerai dengan sang istri yang bernama Lenny. Namun demikian, rasa cinta untuk sang anak begitu besar Bryan berikan, karena hanya dialah satu-satunya alasan Bryan tetap semangat menjalani kehidupannya. Terlihat di sana Lenny tampak tidak senang dengan kehadiran Bryan di tempat itu. Tak hanya itu, Lenny menganggap bahwa hadiah yang Bryan berikan tidak cocok untuk anaknya yang sekarang sudah beranjak dewasa. Karena menurutnya hadiah itu lebih cocok untuk seorang anak kecil. Namun semua sikap ketus yang Lenny tunjukkan terlupakan manakala sang putri yang bernama Kim juga sangat senang dengan kedatangan ayahnya. I still want to be a singer, just don't tell Mom. You got it. My pleasure. That's my girl. Sebagai seorang pensiunan militer, hari-hari Bryan dihabiskan untuk berkumpul bersama teman-temannya sesama pensiunan. Saat itu, sang teman yang bernama Sam menawarkan sebuah pekerjaan untuk Bryan, yaitu menjadi bagian dari tim pengamanan untuk mengawal seorang penyanyi terkenal. Karena bayaran yang cukup menggiurkan, Bryan pada akhirnya ikut serta menjadi tim pengawal seorang penyanyi. Dan sebagai seorang bodyguard, tentunya tugas Bryan adalah memastikan bahwa keamanan sang penyanyi bisa terjaga. Karena tanpa disangka, penyanyi itu mendapatkan sebuah ancaman pembunuhan. Beruntung, saat itu Bryan bisa sigap menyelamatkan nyawa sang penyanyi. Singkat cerita, Bryan berada di sebuah restoran untuk menghadiri undangan Kim yang mengajak dirinya makan siang. Tentu saja Bryan sangat senang dengan acara itu karena ini merupakan momen langka bagi dirinya. Selama ini hubungan dengan sang anak harus renggang karena kondisi antara dirinya dan Lenny. Dan kesempatan ini tidak akan disia-siakan oleh Bryan. Tak lama muncul Lenny dan Kim yang datang ke tempat itu. Bryan sempat dibuat kaget karena dia pikir bahwa acara ini hanya akan dihadiri oleh dia dan Kim saja. Dan ternyata ada maksud lain yang ingin Kim utarakan di tempat tersebut. Dia bermaksud meminta izin Bryan untuk berangkat berlibur ke Paris bersama temannya. Karena Kim masih di bawah 18 tahun, jadi dia perlu izin dari orang tuanya, terutama sang ayah, untuk pergi ke luar negeri. Sebagai seorang ayah yang baik, Bryan tentunya tidak langsung memberikan izin untuk acara itu. Karena dia sangat tahu betul seperti apa dunia luar. Lenny terus mendesak Bryan agar jangan memperpanjang masalah ini dan berikan saja izin itu kepada Kim. Toh dia bukan anak kecil lagi, ucap Lenny. Namun Bryan masih tetap pada pendiriannya bahwa dia akan mempertimbangkan dulu sebelum memberikan izin. Sempat terjadi perdebatan kecil antara Bryan dan Kim saat itu. Namun percayalah, apa yang dilakukan oleh Bryan pada waktu itu sudah benar. Walaupun hal tersebut terdengar sedikit kolot dan overprotective. What? I'm not comfortable with this. I know the world, sweetie. Dad, please. I don't think a 17-year-old should be traveling alone. Sekeras apapun watak Bryan, namun pada akhirnya dia tetap tidak bisa melawan keinginan sang anak. Bryan harus berdamai dengan keadaan dan terpaksa membiarkan Kim pergi ke Paris. Namun sebelum itu, dia terlebih dahulu mempersiapkan apa yang Kim butuhkan.
Tentunya dengan berbagai syarat yang dia berikan kepada Kim jika sudah berada di Paris. Selang beberapa saat, datang Lenny yang mengatakan bahwa kenapa tidak dari awal saja Brian melakukan hal ini. Bukankah ini akan lebih mudah? Kemudian Brian menimpal dengan mengatakan kenapa tidak dari awal mereka berbicara dan berunding dulu. Mungkin saja semuanya akan lebih baik. Ketika berada di bandara, Brian mendapatkan sebuah kenyataan bahwa Kim tidak akan hanya pergi ke Paris saja, tapi dia akan berkeliling Eropa untuk mengikuti tur band favoritnya. Brian sempat dibuat tak habis pikir kenapa Lenny tidak memberitahukan yang sebenarnya. Namun Lenny hanya berkata bahwa jika mereka jujur, maka Brian akan mempersulit dirinya. Lenny tidak mau ambil pusing dengan semua keinginan Kim. Selagi dia bisa memberikannya, dia tidak akan mempersulit. Sikap tersebut tentunya berbanding terbalik dengan sikap Brian yang lebih selektif dalam mengabulkan semua keinginan anaknya. Karena dia tahu betul bahwa tidak semua keinginan sang anak bisa didapatkan. Hal itu hanya akan membuat mereka menjadi seorang anak yang manja. Sehingga hal itulah yang kembali menjadi bahan perdebatan di antara mereka. You have no idea what the world is like. Yes, and neither will she. Kids do. Stuart got her the tickets. We've arranged for her to stay in the best. Don't you tell me I don't know what the world's like. For 5 years I waited. Ketika sudah berada di Paris, Kim dan kawannya bertemu dengan seorang warga lokal yang bernama Peter. Kemudian pria itu berbasa-basi dan bersedia untuk patungan ongkos taksi karena tarif taksi di sana sangat mahal. Tanpa mereka tahu bahwa itu akan menjadi sumber masalah buat mereka. Sementara itu di tempat lain Brian masih menunggu telepon dari Kim karena dia benar-benar sangat khawatir dengan keadaan ini. Insting dan feeling seorang ayah memang lebih kuat dalam keadaan seperti ini. Kegelisahan jelas terlihat di wajah Brian kala itu yang tak kunjung mendapatkan kabar dari Kim. Namun pada akhirnya Kim mengangkat telepon dari Brian yang membuat dirinya sedikit tenang dengan keadaan anaknya. Di sana Kim lagi-lagi mengeluh tentang sikap ayahnya yang dirasa tidak memberikan ruang untuk dirinya. Namun begitu, Kim akan sadar, Kim akan tahu bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah sebuah bentuk perlindungan jarak jauh yang Brian berikan. Karena setelah itu, datang sekelompok orang ke tempat Kim menginap. Mereka tanpa basa-basi langsung menculik Amanda. Keadaan panik jelas melanda Kim saat ini. Oh my God, they got Amanda. What are you talking about? Kim and Kim. What? They took her. All right. Kemudian Brian menginstruksikan Kim untuk tenang dan tidak panik, karena sikap panik hanya akan memperkeruh keadaan. Brian kemudian mengungkapkan sebuah fakta bahwa setelah ini mereka akan mendatangi Kim dan akan menculiknya. Kim hanya punya waktu sekitar 5-10 detik untuk memberikan informasi tentang ciri-ciri orang yang menculiknya. Dan benar saja, orang itu langsung membawa Kim dari tempat itu. Put the phone closer so I can hear. I think they're... Memang apa yang diperintahkan oleh Brian kepada Kim terdengar sedikit aneh. Karena Brian tidak menyuruh Kim untuk kabur atau untuk pergi dari tempat itu selama masih ada kesempatan. Namun demikian, ada pertimbangan lain dari semua itu. Brian tidak ingin anaknya terluka, bahkan mungkin saja bisa mati karena bisa saja mereka membawa senjata. Yang Brian perlukan adalah informasi semaksimal mungkin tentang mereka. Dan selebihnya, dia akan melakukan tugasnya sebagai seorang mantan agen khusus. Setelah itu Brian sempat berbicara dengan para penculik anaknya, bahwa jika mereka menginginkan tebusan, maka dia tidak punya semua itu. Yang dia punya hanyalah sebuah keahlian khusus untuk menghadapi orang-orang semacam mereka. Lepaskan Kim, maka semua ini akan berakhir sampai di sini. Namun jika mereka menginginkan hal yang lain, maka Brian akan memberikannya. Dia akan mencari mereka, menemukan mereka dan akan membunuh mereka. Akan tetapi para penculik itu merespon intimidasi Brian dengan 2 buah kata sederhana. Dan itu adalah sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh mereka. Karena setelah ini, mereka akan tahu siapa sosok Brian yang sesungguhnya. I don't know who you are. I don't know what you want. So, I can tell you I don't have money. Skills I've acquired over a very long. I will look for you. I will find you, and I will kill you. Good luck. Dengan keadaan panik, Brian segera menghubungi temannya untuk mendapatkan informasi tentang orang-orang yang menculik Kim. Dari informasi itu, didapat sebuah fakta bahwa Kim diculik oleh kelompok mafia Albania. Dan mirisnya, kemungkinan mereka akan menjual Kim kepada om-om hidung belang. Selain itu, Brian hanya mempunyai waktu sekitar 96 jam saja sebelum mereka membuang Kim atau bahkan mungkin mengeksekusinya. Kidnap traveling young women.
Says you have a 96-hour window from the time she was to never finding her. No! Sadar bahwa waktunya tidak banyak, Brian kemudian segera pergi ke Paris untuk mencari orang-orang yang telah menculik anaknya. Dia kemudian melakukan hipotesis prediksi tentang apa yang telah terjadi kepada Kim. Dan dari analisa itu, didapat sebuah informasi tentang Peter, yaitu warga lokal yang sempat menemui Kim dan Amanda saat di bandara. Segera Brian pergi ke bandara untuk mencari Peter. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung menghajar Peter guna mendapatkan informasi kemana orang-orang itu menculik anaknya. Sempat terjadi pertarungan antara Brian dengan seseorang yang diduga menjadi backingan pria itu. Akibat pertarungan tadi, Peter sempat meloloskan diri dari kejaran Brian hingga dia harus mengejarnya menuju sebuah jalanan umum. Namun sayang, Brian harus gigit jari ketika dia tidak bisa mendapatkan informasi dari Peter yang kala itu harus mati akibat tertabrak mobil yang melintas. Karena tidak mendapatkan informasi, Brian kemudian pergi menemui salah satu temannya yang bekerja di Badan Intelijen Paris yang bernama Petrel. Petrel sempat dibuat terkejut dengan kedatangan Brian ke negaranya. Karena dia tahu jika Brian sudah beraksi, maka itu artinya ada sesuatu hal yang sangat penting yang lebih dari sekedar kejahatan biasa. Petrel sempat menyarankan agar Brian menyerahkan semua urusannya kepada dirinya dan biarkan saja dia yang mengurus. Akan tetapi, Brian menolak semuanya karena dia tahu bahwa polisi akan lambat dalam menangani kasus ini. Yang dia perlukan adalah informasi tentang orang-orang Albania itu. Selebihnya, biar dia yang mengurusnya. Dan saking ketakutannya, Petrel menyarankan agar Brian tidak membuat keonaran di kota tempat tinggalnya. Brian, try not to make a mess. Setelah sekian lama mencari informasi, akhirnya Brian menemukan sebuah tempat prostitusi berkedok konstruksi pembangunan. Brian kemudian masuk ke tempat itu dan mendapatkan jaket Kim yang dikenakan oleh seorang wanita muda yang kondisinya amat sangat memprihatinkan. Dia bertanya kepada wanita itu dari mana dia mendapatkan jaket tersebut. Namun sayang, Brian tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih karena wanita itu dalam kondisi yang sedang sekarat. Hingga di sana, dia harus membawa wanita itu dari cengkraman orang-orang yang ada di tempat tersebut. Singkat cerita, Brian kemudian merawat gadis itu hingga kondisinya mulai membaik. Gadis tersebut memberitahukan bahwa dia mendapatkan jaket itu karena diberi oleh seorang gadis yang sempat bersama dirinya. Dan pastinya, gadis itu adalah Kim. Dia kemudian menunjukkan sebuah tempat di mana dia bertemu dengan Kim untuk yang pertama kalinya. Tanpa membuang waktu lagi, Brian segera pergi ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan kartu nama milik Petrel. Dan dari sana, Brian mendapatkan sebuah fakta bahwa selama ini mereka mendapatkan perlindungan kepolisian agar bisnisnya aman dan tak tersentuh oleh hukum. Dengan fakta itu, bisa disimpulkan bahwa Petrel terlibat dalam pusaran bisnis haram mereka. Namun Brian akan mengurus hal itu nanti karena sekarang fokusnya hanya ingin mendapatkan informasi tentang Kim. Di tempat itu Brian melihat orang-orang dengan ciri yang telah Kim sebutkan. Namun dia masih bersikap tenang dan seolah-olah tidak pernah mengetahui siapa mereka. Brian kemudian melakukan sebuah perkataan intimidasi disertai dengan ancaman untuk memastikan mereka adalah orang yang dimaksud. Dan saat itu, dia meminta mereka untuk menerjemahkan sebuah bahasa Albania ke dalam bahasa Inggris. A friend gave this to me. You mind translating it? Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Dan setelah itu, Brian semakin yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang menculik Kim. Hingga di sana, terjadi sebuah pertarungan solo versus squad antara Brian dan para mafia itu. Setelah menghabisi para mafia itu, Brian kemudian menculik salah satu dari mereka untuk mengorek informasi kemana mereka membawa Kim. Brian kemudian melakukan sebuah metode interogasi yang cukup brutal dengan menanam sebuah besi ke kedua kaki orang itu yang disambungkan dengan daya listrik di tempat tersebut. Tentu saja, jika dia tidak mau memberikan informasi, maka dia akan mendapatkan sebuah sensasi rasa sakit yang amat menyakitkan. Hingga di sana, dia memberitahukan sebuah nama yang Brian perlukan. Namun karena informasi yang didapatkan sangat minim, Brian pada akhirnya membiarkan pria itu di sana dengan kondisi listrik yang menyala. No! Please!
I believe it. I'm not gonna save you. Karena informasi yang didapatkan sangat minim, Brian kemudian menemui Petrel untuk mencari tahu siapa itu Patrice Sinclair. Awalnya Petrel masih tenang menghadapi Brian dan sempat mengambil sebuah pistol yang dia sembunyikan untuk berjaga-jaga jika Brian menyerang dirinya. Di tempat itu, Brian sempat mempertanyakan sejauh mana dia terlibat dengan bisnis haram mereka. Brian mengancam Petrel bahwa dia bisa melakukan apa saja jika dia tidak mau bekerja sama dan menyembunyikan sesuatu dari Brian. Sebenarnya Brian tidak begitu peduli tentang sejauh mana keterlibatan Petrel dalam masalah ini. Yang dia mau adalah informasi tentang seseorang yang bernama Patrice Sinclair. Namun karena Petrel ini masih ngeyel dan tidak mau diajak bekerja sama, jangan salahkan Brian jika nekat melakukan hal-hal yang brutal. Dan benar saja, Brian kemudian menembak tangan dari istri Petrel saat itu untuk menunjukkan kepada Petrel bahwa dia tidak main-main dan akan melakukan hal yang lebih brutal jika Petrel tidak mau diajak bekerja sama dengan dirinya. It's not. Now, Patrice Sinclair, to your wife for me. Singkat cerita, akhirnya Brian menemukan tempat dari seseorang yang bernama Patrice Sinclair. Tempat itu merupakan tempat lelang untuk menawar gadis yang akan dijadikan sebagai wanita penghibur untuk para lelaki hidung belang. Dan di sanalah Brian kemudian melihat Kim yang dijadikan sebagai objek lelang. Dengan cepat, Brian segera mengancam dan meminta orang yang berada di sisinya untuk menembus Kim. Namun sayang, karena terlalu fokus kepada Kim, Brian lengah hingga membuat dirinya bisa tertangkap di tempat itu. Setelah tertangkap, Brian kemudian mengaku kepada orang-orang yang menangkapnya bahwa dia adalah ayah dari Kim. Dia memohon kepada orang itu untuk melepaskan Kim dan akan menganggap masalah ini selesai sampai di sini. Orang itu kemudian mengatakan bahwa ini adalah bisnis. Brian kemudian mengatakan bahwa dia rela membayar berapapun untuk Kim. Namun lagi-lagi, orang itu beralasan dan sepertinya memang tidak mau dan tidak niat untuk melepaskan Kim begitu saja. Dan itu adalah sebuah kesalahan besar yang telah dia lakukan. Quietly, I have guests. Where is she? Please! There's a boat by the... Setelah membunuh orang-orang itu, Brian kemudian mendapatkan informasi bahwa Kim berada di sebuah kapal di dermaga. Dengan bergegas, dia segera menuju tempat yang dimaksud. Di tempat itu, Brian sempat mendapatkan sedikit hadangan dari orang yang mencoba membunuhnya. Namun semua itu bukanlah masalah bagi dirinya. Tiba di sebuah kamar, Brian menemukan Kim yang sedang ditawan oleh bapak-bapak botak. Sempat terjadi aksi saling todong di antara mereka. Namun pada akhirnya... Brian bisa membunuh pria itu dengan sangat mudah. Dan di akhir scene, kita akan melihat Brian yang sudah kembali ke Amerika dengan membawa Kim kepada ibunya. Dan film pun ditutup dengan Brian yang membawa Kim ke rumah penyanyi yang dulu pernah dia tolong. Hi. Someone says hi, it's usually polite to say hi back. So I heard you want to be a singer. Dalam real life mungkin kejadian ini hanya ada beberapa kasus yang sangat mungkin terjadi. Namun yang pasti apa yang dilakukan oleh Brian pasti juga akan dilakukan oleh para ayah-ayah lainnya di muka bumi ini. Karena seperti yang sudah saya bilang di awal tadi bahwa seorang ayah akan melakukan apapun dan tidak akan membiarkan anaknya, terutama anak perempuannya, dalam bahaya. Jadi itulah guys alur cerita film Taken yang dibintangi oleh Om Liam Neeson. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan tetap di channel Mondays Movie.